Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, Bapak Andri Patombongi, SSC MKOM, dengan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan algoritma cell sort. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Dias Dismasari, NIM 211562010009, kemudian Yesita Sari dengan NIM 211562010002, Lila Fitria Rahmadani, NIM 211562010008, dan Mirai Rahmat Ramadan dengan NIM 211562010005. Saya persilakan kepada teman saya, Mirai, untuk menjelaskan apa pengertian algoritma cell sort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirai Rahmat Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cell sort. Cell sort adalah salah satu algoritma dalam melakukan sorting atau pengurutan data angka. Tekniknya dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak tertentu. Jarak tersebut maksudnya jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Metode ini disebutkan juga dengan metode pertambahan menurut diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald Elsel pada tahun 1959, sehingga sering disebutkan dengan metode cell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain dengan memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Kemudian prinsip kerja cell sort. Penyortiran yang sangat efisien berdasarkan perbaikan terhadap metode insertion sort dengan menghindari pergeseran besar. Jika nilai yang lebih kecil berada paling kanan, maka harus dipindahkan ke bagian kiri. Kemudian kelebihan cell sort. Yang pertama, metode pada saat pertama kali ditukar langsung membandingkan semua data yang sudah ditentukan secara bersamaan. Yang kedua, waktu pengurutan lebih cepat. Yang ketiga, algoritma ini sangat rapat dan mudah diimplementasikan. Kemudian operasi pertukaran hanya dilakukan sekali. Kemudian yang kelima, mudah menggabungkannya kembali. Kemudian kekurangan dari cell sort yaitu yang pertama, sulit untuk membagi masalah. Kemudian yang kedua, membutuhkan metode tambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya lanjutkan ke teman kelompok saya, yaitu Dias Dismasari. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari beberapa cell sort. Yang pertama ada start, kemudian memasukkan data, lalu ada temukan data n-nya, di mana jarak sama dengan n per 2. Lalu terdapat kondisi di mana jika jarak lebih besar dari 0, maka menuju kondisi lagi, yaitu nilai kiri lebih besar daripada nilai kanan. Jika posisinya jarak lebih kecil daripada 0, maka langsung menuju output dan selesai. Kemudian, kondisi yang kedua, jika nilai kiri lebih besar dari nilai kanan, maka tukar nilai. Jika tidak, maka langsung menuju jarak, di mana jarak sama dengan jarak dibagi 2, dan langsung menuju kondisi jarak lebih besar daripada 0, dan dilakukan perulangan. Nah, jika kondisi jarak sudah lebih kecil dari 0, maka langsung menuju dan menghasilkan output dan selesai. Saya lanjutkan kepada Yesi. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode cell sort. Yang pertama yaitu kita gunakan metode
cell sort, kemudian parameter data n, atau bisa juga diganti array. Terus kemudian dibuat variabel jarak sama dengan n per 2, kemudian terdapat while atau bisa juga for, atau ini while atau dia cuma perulangan. Jarak terdapat while jika jarak sama lebih kecil daripada 0, maka akan menampilkan perulangan yang digunakan adalah ini, perulangan for i in range untuk jarak n. Kemudian dibuatkan variabel t sama dengan data index i. Kemudian j dinyatakan sama dengan i. Kemudian j dinyatakan sama dengan i. Lalu terdapat while lagi di mana jarak lebih besar sama dengan jarak, dan data indeks c dikurang jarak lebih besar dari t. Maka data indeks j adalah sama dengan data indeks j dikurang jarak, lalu j kurang sama dengan jarak, dan data indeks j sama dengan atau adalah t, dan jarak sama dengan jarak per 2 atau bagi 2. Ini hanya contoh pseudocode, salah satu contoh. Kemudian di sini saya akan lanjutkan cara kerja cell sort atau algoritma cell sort. Ini cara kerjanya dengan data array atau elemen array-nya itu berjumlah 8, dimana datanya itu ada 3, 1, 9, dan seterusnya. Kemudian step pertama itu yaitu 8 dibagi 2 atau array dibagi dengan jarak. Jadi jarak itu rumusnya itu dibagi 2. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian di sini perbandingan jaraknya itu ada 4 elemen. Jadi setiap perbandingan itu dimulai dari 0 terus. Oke, kita lanjut. 3, apakah perbandingan 3 dan 7, karena di sini 3 lebih kecil daripada 7, jadi di sini karena 3-nya itu lebih kecil daripada 7, jadi di sini tidak ada perulangan. Kemudian kemudian perbandingan 1 dan 8, karena di sini 1 lebih kecil daripada 8, jadi di sini ada pertukaran. Jadi di sini tidak ada pertukaran data karena ini lebih kecil daripada 8. Kemudian 9, selanjutnya perbandingan 9 dengan 2, karena di sini 2 lebih kecil daripada 9. Jadi di sini ada pertukaran data antara 2 dengan 9. Kemudian lanjut 6, perbandingan 6 dan 4. Karena di sini 4 lebih kecil daripada 6, jadi di sini ada pertukaran antara 4 sama 6. Oke, kita lanjut step kedua. Ini yang tadi sudah masuk di sini ya. Step kedua, jadi step kedua itu array yang tadinya 4 dibagi lagi dengan 2, jadi sama dengan 2. Berarti perbandingan elemennya itu jaraknya yaitu 2 elemen. Jadi di sini perbandingan 3 dan 2, karena di sini 2 lebih kecil daripada 3. Jadi di sini ada pertukaran data antara 2 dengan 3. Oke, perbandingan selanjutnya, karena di sini perbandingan 1 dan 4, karena di sini 1 lebih kecil daripada 4, jadi di sini tidak ada pertukaran. Kemudian perbandingan 3 dan 7, karena di sini 3 lebih kecil daripada 7, jadi di sini tidak ada pertukaran data.
Jadi kalau misalnya di sisi kiri itu lebih besar, jadi misalnya sisi kiri itu lebih besar nilainya, jadi akan ada pertukaran. Tapi jika di sisi kiri itu lebih kecil, maka tidak akan terjadi pertukaran gitu. Jadi apakah 4 lebih kecil daripada 8? Maksudnya perbandingan 4 dan 8. Karena di sini 4 lebih kecil daripada 8, jadi tidak ada pertukaran. Kemudian lanjut perbandingan 7 dan 9. Karena di sini 7 lebih kecil daripada 9, jadi di sini tidak ada pertukaran data. Kemudian 8 dan 6. Perbandingan 8 dan 6, karena di sini 6 lebih kecil daripada 8, jadi di sini terjadi pertukaran data antara 6 dan 8. Kemudian kita lanjut, ini arahnya akan masuk ke step 3 nanti di atas ini. Kita lanjut step 3, ini atau ini adalah proses akhir dari cara kerja algoritma cell sort. Kemudian di sini jaraknya itu dibagi 2 lagi, jadi kan jaraknya tadi 2 dibagi lagi 2, jadi sama dengan 1. Pokoknya cara kerjanya itu dia itu pengurutan menurun. Jadi di sini perbandingan jaraknya itu sisa 1 elemen saja. Jadi kita langsung perbandingan 2 dan 1. Karena di sini 1 lebih kecil daripada 2, jadi sini terjadi pertukaran. Kemudian 2 dan 3. Karena di sini 2 lebih kecil daripada 3, jadi tidak terjadi pertukaran data. Kemudian 3 dan 4, karena di sini juga sama, 3 lebih kecil daripada 4, jadi tidak ada pertukaran elemen data. Kemudian di sini 4, karena 4 lebih kecil juga daripada 7, jadi tidak ada juga pertukaran data. Kemudian 7 dan 6, karena di sini 6 lebih kecil daripada 7, jadi di sini ada pertukaran data antara 7 dan 6. Kemudian di sini apakah 7 lebih kecil daripada 9? Ya, karena 7 lebih kecil daripada 9, jadi tidak ada pertukaran data. Kemudian yang terakhir, perbandingan terakhir itu 9 dengan 8, karena 8 lebih kecil daripada 9, jadi sini kita sudah dapat atau sudah bertukar dari elemen 9 ke sini dan elemen 8 ke sini. Jadi ini sudah kita dapat pengurutan atau hasil akhir dari algoritma cell sort, yang dimana algoritma cell sort itu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ini kita sudah dapat ini sudah terurut. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi mungkin itu saja. Saya akan berikan kesempatan kepada teman saya Dela untuk melanjutkan program C++ algoritma cell sort dan kesimpulannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya adalah Fitria Ramdhani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang program C++ algoritma cell sort. Di sini sudah ada programnya. Langsung saja. Di baris ke-7 ini ada in array. Fungsinya yaitu untuk mendeklarasikan array ke integer. Selanjutnya di sini ada program untuk menginput panjang array. Jadi dari baris ke-9 sampai ke-11 itu dari baris 10 sampai ke-11 itu untuk menginput panjang array-nya. In are sorting array A, K, J, I, T untuk mendeklarasikan variabel ini ke integer. Selanjutnya di baris ke-16 sampai di baris ke-20 itu untuk memasukkan banyaknya elemen. Di sini ada perulangan for di mana I sama dengan 0. Apakah I kurang dari array I++. Selanjutnya di baris ke-24 sampai dengan baris ke-28 itu adalah program untuk mengurutkan data atau data yang akan diurutkan. Di sini juga terdapat perulangan for di mana I sama dengan 0. Apakah I kurang dari array I++.
Selanjutnya, ini adalah program untuk proses pengurutannya. Di sini ada perulangan for, di mana I sama dengan array dibagi 2, I lebih dari 0, I sama dengan I bagi 2. Selanjutnya for, J sama dengan I, J kurang dari array, J++. K sama dengan J kurang I, K lebih dari sama dengan 0, K sama dengan K kurang I. If R sorting K tambah I lebih dari sama dengan array sorting K. Else T sama dengan array sorting K, array sorting K sama dengan array sorting K tambah I, array sorting K tambah I sama dengan T. Selanjutnya, dari baris ke-48 sampai ke-52 itu adalah program dari hasil pengurutannya. Jadi akan menampilkan data yang telah diurutkan. Oke, langsung saja saya running. Nah, di sini masukkan panjang array-nya. Karena panjang array-nya 8, saya inputkan banyaknya elemen. Data ke 0 itu ada 3, 1, nah ini dia data sebelum terurut, ada 3, 1, 9, 6, 7, 8, 2, 4. Dan data yang telah diurutkan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang program C++ dari algoritma cell sort. Kesimpulan dari algoritma cell sort. Cell sort merupakan metode yang dimulai dengan cara mengurutkan pasangan elemen yang berjauhan satu sama lain. Kemudian secara bertahap mengurangi jarak antar elemen yang akan dibandingkan. Dengan memulai pada elemen yang berjauhan, kemudian cell sort dapat memindahkan beberapa elemen yang tidak pada tempatnya ke posisi lebih cepat daripada pertukaran tetangga terdekat yang sederhana. Waktu berjalan, cell sort juga sangat beruntung pada urutan celah yang digunakannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang materi algoritma cell sort. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.